Baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan melaksanakan ibadah. Berkati ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang bertugas pada saat ini Tuhan. Dari awal sampai selesainya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja Ebenezer Balikpapan, Minggu 20 Juni 2021. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya Kakak Ita. Hari ini kita kembali beribadah memuji nama Tuhan, meskipun kita semua berada di rumah masing-masing. Iya Kakak Wempi, Kakak Ita berharap adik-adik di rumah bersuka cita karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Iya adik-adik, karena itu siapkanlah diri dengan baik, dari hati yang sungguh, siapkan Alkitabnya, kita menyembah Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi, Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Ita mau nanya, bagaimana perasaan Kakak Ita ketika mendapat tugas di sekolah sebagai ketua kelas atau sebagai pemimpin upacara? Pasti senang lah Kakak Wempi, tapi kadang malu dan takut juga sih. Kalau mendapat tugas untuk memimpin ibadah, gimana Kakak Ita? Wah kalau itu mas, saya senang sekali Kak Wempi. Ya, tentu kita senang, jangan takut karena kita percaya Tuhan pasti mampukan kita seperti firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 4a. Untuk itu adik-adik, ikuti kakak, mari sama-sama kita baca
ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Baik adik-adik, kita berdoa bersama yuk. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan dengan baik dan sukacita ketika kami diberi tugas sebagai pemimpin. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami anak-anak-Mu tentunya banyak melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan menolong kami dan mengampuni kami. Sesungguhnya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan akan firman yang sebentar akan kami baca serta kami renungkan bersama-sama. Tuhan, tolong kami. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, baik adik-adik, tentunya selama beberapa minggu kita mendengarkan cerita tentang bagaimana Saul yang terus mengejar Daud. Nah, seperti yang pernah kita lalui bersama di dalam beberapa minggu, tentunya apapun yang dilakukan Saul terhadap Daud tentunya adalah sesuatu yang memang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, beberapa waktu setelah pengejaran yang dilakukan oleh Saul, tibalah beberapa mereka melakukan perlawanan bersama dengan orang Filistin. Dalam peperangan itu, Saul gugur di dalam medan pertempuran. Begitu juga anak-anak Saul. Nah, ketika sesuatu yang terjadi pada saat seorang pahlawan melakukan peperangan, tentu di dalam benaknya adalah supaya mereka bisa melawan lawannya. Akan tetapi hal yang terjadi pada Saul adalah bahwa dia gugur berserta dengan anak-anaknya. Nah, Daud pada saat itu sudah menjadi raja di Yehuda. Karena Daud adalah raja yang takut kepada Tuhan, dia tidak bersukacita atas kematian Saul dan anak-anaknya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya
kenapa Daud tidak bersuka cita, sedangkan Daud pada saat itu dikejar-kejar oleh Saul, dibenci sama Saul. Nah, karena di dalam diri Daud ada kasih. Ya, ada kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita, ya khususnya di negara kita, jikalau ada sesuatu, ya pahlawan atau mungkin presiden ataupun pimpinan yang lain yang tentunya berjasa di dalam suatu negara, nah pasti pemerintah akan melakukan sesuatu supaya rakyat bisa memberikan suatu penghargaan kepada orang yang telah melakukan peperangan di dalam untuk memperjuangkan suatu negara. Nah, ketika Saul mati dan berserta dengan anak-anaknya, Daud tidak merasa senang, tetapi dia juga sedih. Ya, sedih sehingga dia mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk ikut berkabung. Nah, tentunya kalau di negara kita Indonesia, kalau hari pahlawan atau ada pimpinan negara yang sudah berjuang di dalam melakukan perjuangan untuk membesarkan suatu negara, tentunya ada suatu penghargaan yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, biasanya pemerintah mengajak seluruh rakyat untuk memberikan penghargaan, ikut berkabung. Nah, tentunya supaya nyata orang-orang bisa melihat bahwa semua rakyat ikut berkabung, maka biasanya di negara kita ditandai seperti apa? Mungkin adik-adik ada yang tahu? Ya, tentunya dengan menaikkan bendera setengah tiang. Nah, itu menandakan bahwa kita juga ikut berkabung. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak lama kemudian datanglah tua Israel datang menghadap Daud di Hebron. Lalu mengadakan suatu perjanjian kepada Tuhan. Wah, tentunya luar biasa, ya, luar biasa. Karena apa? Karena Daud sangat taat kepada Tuhan, sehingga tua-tua Israel ini datang untuk mengadakan perjanjian kepada Tuhan supaya menunjukkan kepada Tuhan bahwa Daud benar-benar pantas untuk menjadi seorang raja. Karena Daud taat kepada Tuhan, sehingga Daud menerima semua apa yang disarankan, apa yang diberikan oleh tua-tua Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Tuhan menyertai Daud, Tuhan semakin berkuasa atas diri Daud, sehingga Tuhan memakai Raja Hiram untuk mendirikan suatu istana kepada Daud. Ya, Raja Hiram mendirikan istana buat Daud. Daud sungguh mengakui bahwa Tuhanlah yang menolong
melakukan semua itu. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita pingin sukses, pingin berhasil, pingin pinter, tentunya apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia taat, dia berserah kepada Tuhan, dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa segala sesuatu harus kita serahkan kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, supaya apapun yang kita minta, apapun yang kita usahakan bisa berhasil, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita kita tadi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 5 pada ayatnya yang ketiga. 2 Samuel 5 pada ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan baca bersama-sama supaya kita bisa memahami bagaimana kasih sayang Tuhan kepada Daud. 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Amin. Mari adik-adik semua, kita menaikkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelumnya itu, kita dengarkan nats persembahan kita dalam Mazmur 5 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sambil berjalannya persembahan, kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa sepaat. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
bahwasannya Tuhan sudah menolong kami di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk dipakai di dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu kami. Bapa dalam sorga, berkati kami sebagai anak-anak di dalam kehidupan kami, di dalam pertumbuhan kami, di dalam masa permainan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, seperti Tuhan juga menyayangi semua umat manusia. Bapa dalam sorga, berkati orang tua kami yang senantiasa merawat dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, biarlah mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh merawat kami dengan baik. Begitu pula pemerintah kami dan pimpinan di dalam pemerintahan di tengah-tengah kehidupan kami, yaitu Kota Balikpapan. Berilah kebijaksanaan, hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami, bahkan kota kami Balikpapan dengan aman dan damai. Bapa dalam sorga, berkati kami semua, berkati kami sebagai anak-anak di dalam kami menuntut ilmu, di dalam kami belajar. Biarlah Tuhan selalu menaungi kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjadi sandaran kami di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, berkati segenap kakak-kakak guru kami, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan dan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kakak-kakak kami lakukan, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Biarlah kakak kami boleh melakukan tugas di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu kami. Bapa dalam sorga, berkati segenap pimpinan majelis, bahkan semuanya Tuhan, di dalam gereja kami, di dalam jemaat kami Ebenezer Balikpapan. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa dalam sorga, inilah doa dan ungkapan syukur Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami, dan terimalah kami yang bermohon. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita pada saat ini, yang terambil di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. 2 Samuel 5, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, peganglah teguh firman-Nya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan rukun cinta satu sama lain. Bersama-sama, Tuhan mau
lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan bisa berbicara. Tunjukkan, saksikan, Tuhan bisa berbicara. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita mengangkat satu pujian, Selesailah Sekolah Minggu. Lewat doa tetaplah di rumah sampai kita minggu depan, sampai kita Allah bersamamu. Lewat doa tetaplah di rumah sampai kita depan, sampai kita Allah besertamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah. Semuanya itu boleh berjalan oleh karena tuntunan Tuhan semata-mata. Dengan selesainya ibadah kami saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami Tuhan, biarlah kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.